Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi dari kelompok kami mengenai struktur organisasi perusahaan penerbitan sistem informasi eksekutif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alfiana Imron Nurhaliza dengan 3 digit terakhir 039. Setelah itu ada Yaskil FBD dengan 3 digit terakhir 046. Setelah itu ada Ferdian Firman M dengan 3 digit terakhir 049. Dan Firda Lailia Rizky dengan 3 digit terakhir 053. Yang pertama ada latar belakang. Nah, perusahaan penerbitan seperti halnya perusahaan lainnya menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan operasinya. Tantangan tersebut meliputi persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi, dan perubahan pola konsumen. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan penerbitan untuk memiliki struktur organisasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pertama, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana struktur organisasi divisi produksi dalam perusahaan penerbitan saat ini. Yang kedua, apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Departemen Produksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana divisi produksi dapat ditingkatkan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Setelah itu ada tujuan. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi struktur organisasi Departemen Produksi dalam perusahaan penerbitan, termasuk fungsi-fungsi yang ada dalam hubungan antar bagian dalam divisi tersebut. Terus menghasilkan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Departemen Produksi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya itu merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adaptasi Departemen Produksi terhadap perkembangan teknologi dalam industri penerbitan. Misalnya ada profil perusahaan. Nah, Jendela Dunia Penerbit didirikan pada tahun 2005 sebagai upaya untuk membawa pengetahuan, kreativitas, dan inspirasi ke seluruh dunia melalui karya-karya berkualitas tinggi. Sejak saat itu, kami telah menjadi salah satu penerbit terkemuka dalam industri, dikenal atas komitmen kami terhadap kualitas penelitian dan pendekatan inovatif terhadap penelitian. Misalnya ada visi misi. Yang pertama, visi kami adalah menjadi jendela yang menghubungkan pembaca dengan berbagai dunia pengetahuan dan imajinasi. Kami berupaya untuk memberikan wawasan, pemahaman, dan inspirasi melalui setiap buku yang kami terbitkan. Untuk misi kami yaitu menerbitkan buku berkualitas tinggi yang merangsang pikiran dan meresapkan nilai-nilai positif. Saya itu mendukung penulis opsional dalam mengungkapkan karya kreatif mereka, mengembangkan dan memperluas pangsa pasar buku dengan menghadirkan terbitan yang beragam dan memberikan pengalaman baca yang memuaskan kepada pelanggan kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk pada nilai inti perusahaan. Yang pertama ada kualitas. Kami berkomitmen untuk menjaga standar tertinggi dalam penerbitan buku dari konten hingga desain. Yang kedua keberagaman. Kami menghargai keberagaman ide, budaya, dan penulis, serta berusaha untuk mewakili berbagai perspektif. Yang ketiga inovasi. Kami selalu mencari cara baru untuk menghadirkan konten yang menarik dan relevan. Yang keempat, kualitas pelayanan. Kami juga berusaha memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dan menjawab kebutuhan audiens kami dengan cepat dan efisien. Next. Nama, nama brand. Nama brand kita Jendela Dunia Penerbit. Jendela Dunia Penerbit adalah merek yang mencerminkan komitmen kami untuk membuka jendela bagi pembaca ke dunia pengetahuan, imajinasi, dan ide-ide yang inspiratif. Nama ini mencerminkan misi kami untuk menjadi penghubung antar dunia penulis dan pembaca. Dengan profil perusahaan ini, pembaca laporan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang identitas, nilai, dan tujuan perusahaan penerbitan Jendela Dunia Penerbit. Next.
Deskripsi dari departemen. Departemen produksi dalam perusahaan penerbitan adalah salah satu komponen penting dalam proses pembuatan dan ini bertanggung jawab atas berbagai tahap produksi, mulai dari merancang tata letak hingga mencetak mencetak buku, majalah, jurnal, atau produk cetak lainnya. Berikut ada deskripsi lebih rinci tentang peran dan fungsi departemen produksi. Yang pertama ada direktur produksi. Untuk produksi, yaitu direktur produksi biasanya bertugas mengembangkan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan dan menetapkan prioritas proyek produksi berdasarkan strategi perusahaan. Yang kedua ada manajer produksi yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar dan kebutuhan perusahaan, dan juga menetapkan prioritas proyek produksi dan lokasi sumber daya. Yang ketiga ada koordinator produksi yang bertugas mengkoordinasi jadwal produksi dengan kebutuhan pasar dan sumber daya. Terus ada menyusun dan mengelola proyek reproduksi dan memastikan setiap proyek sesuai dengan target waktu anggaran, dan manajemen kualitas kontrol yang terakhir berfungsi sebagai dan bertugas sebagai mengembangkan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan kualitas untuk seluruh produksi dan memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Next. Struktur departemen produksi kurang lebih seperti atas. Yang pertama ada direktur produksi, terus bawah manajer produksi, terus dibagi menjadi dua. Ada manajer kualitas dan kontrol, lalu ke bawah ada spesialis kualitas produk, koordinator kualitas, lalu ke bawah ada auditor proses produksi, yang ke bawah ada inspektur kualitas, dan di sisi kanan ada koordinator produksi, lalu masuk pada pengawas percetakan, lalu masuk pada manajemen inventaris. Next. Fungsi dan tanggung jawab departemen. Adapun juga tugas dari masing-masing struktur organisasi yang sudah ditampilkan di atas. Departemen produksi dalam tugasnya bertanggung jawab atas berbagai tahap produksi, mulai dari merancang tata letak hingga mencetak buku, majalah, jurnal, atau produk cetak lainnya. Kemudian menurut posisi masing-masing memiliki standar SOP. Di antaranya adalah direktur produksi, merencanakan rencana strategis produksi, mengelola sumber daya produksi, memantau kinerja produksi, dan bertanggung jawab pada inovasi dan pengembangan produk. Next. Lalu yang kedua manajer produksi bertanggung jawab atas rencana produksi, yang bertanggung jawab atas manajemen tim produksi, kendalian kualitas, pemeliharaan dan perbaikan mesin, dan juga pelaporan kinerja produksi. Yang ketiga, manajer kualitas dan kontrol melakukan pemantauan kualitas produksi, menjamin kualitas produk, melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat kualitas. Yang keempat, ada bertanggung jawab atas pelatihan kualitas, bertanggung jawab atas evaluasi dan pelaporan kinerja kualitas, dan menangani ketidaksesuaian pada produk yang dihasilkan. Yang keempat, ada koordinator produksi, melakukan perencanaan dan koordinator produksi, pengelolaan proyek produksi, dan koordinasi dengan tim produksi. Next. Lalu, melakukan pengelolaan stok bahan baku, melakukan koordinasi dengan manajemen eksekutif yang dilakukan tadi oleh koordinator produksi. Yang kelima, ada pengawas percetakan, mengawasi operasional mesin cetak dan memastikan keberlanjutan produksi, memastikan kualitas cetakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, menangani perawatan rutin dan perbaikan mesin cetak. Yang keenam, manajemen inventaris yang bertugas mengelola stok bahan baku dan produk jadi, memantau kebutuhan bahan baku dan mengkoordinasi pemesanan, dan menangani dan klaim inventaris. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian departemen yang ketujuh adalah departemen spesialis kualitas produk, di mana fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis cacat atau ketidaksesuaian produk. Yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Departemen yang kedelapan ada Departemen Koordinator Kualitas yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan kualitas antara Departemen Produksi dan Manajemen Kualitas, memastikan penerapan standar kualitas seluruh proses produksi. Kemudian yang 9, ada Departemen Auditor Proses Produksi, yang bertugas melakukan audit terhadap proses produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur.
Kemudian, memberikan rekomendasi perbaikan untuk efisiensi dan kualitas. Kemudian, departemen yang ke-10 atau yang terakhir adalah inspektur kualitas, di mana tugasnya adalah melakukan inspeksi langsung terhadap produk fisik untuk memastikan kualitas dan menerapkan metode pengukuran dan pemeriksaan yang sesuai. Next. Selanjutnya adalah penentuan proses bisnis. Proses utama dan proses pendukung dari jendela dunia penerbit ini adalah proses utama meliputi produksi buku dan juga kendali kualitas, di mana proses utama ini merupakan proses-proses yang menghasilkan nilai mulai dari penerimaan material dari supplier sampai dengan aktivitas ke pelanggan. Dan yang kedua adalah proses pendukung, yang meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, keuangan dan administrasi, dan teknologi informasi. Di mana proses mendukung ini merupakan proses-proses yang tidak langsung menghasilkan nilai tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama. Kemudian dari identifikasi proses yang sudah dilakukan tersebut, ditentukan aktivitas-aktivitas yang terdapat pada setiap proses utamanya. Di antaranya adalah pada proses produksi buku meliputi aktivitas desain layout, percetakan, dan pemasaran. Kemudian pada proses kendali kualitas meliputi aktivitas pemantauan kualitas, pengujian, dan juga perbaikan. Next. Kemudian selanjutnya adalah standar operasional prosedur atau SOP dari aktivitas produksi buku. Tujuannya adalah untuk memastikan produksi buku berlangsung secara efisien, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Langkah-langkahnya meliputi persetujuan proyek, perencanaan produksi, desain layout dan ilustrasi, perencanaan, pemasaran, pengujian kualitas akhir, pengemasan dan distribusi, dan evaluasi kinerja. Kemudian ditampilkan dalam flowchart SOP dari produksi buku. Pada flowchart tersebut ada 4 aktor, diantaranya adalah aktor yang berperan sebagai koordinator produksi, kemudian tim desain grafis, kemudian tim percetakan dan distribusi, kemudian dan juga tim marketing. Di mana alur flowchart tersebut meliputi yang pertama adalah merupakan aktivitas proyek baru atau persetujuan proyek oleh manajer produksi. Kemudian setelah itu penentuan persetujuan. Jika proyek baru tersebut tidak disetujui, maka proses akan berakhir. Namun jika proyek baru tersebut disetujui, maka akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu proses perencanaan produksi, yaitu merencanakan jadwal, menetapkan target, dan alokasi sumber daya. Kemudian berlanjut ke proses aktivitas selanjutnya, yaitu desain layout dan ilustrasi yang dikerjakan oleh tim desain. Setelah itu merupakan penentuan persetujuan lagi. Jika desain tersebut tidak disetujui, maka akan kembali ke aktivitas sebelumnya. Namun jika desain tersebut disetujui, maka akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu percetakan. Kemudian setelah itu berlanjut ke aktivitas selanjutnya, merupakan aktivitas pengujian kualitas akhir. Setelah itu ada persetujuan lagi, penentuan persetujuan. Jika tidak disetujui, maka akan kembali ke aktivitas percetakan. Namun jika disetujui, maka akan berlanjut ke aktivitas pemasaran atau proses pemasaran yang dilakukan oleh tim marketing. Kemudian setelah proses pemasaran akan berlanjut ke aktivitas pengemasan dan distribusi. Dan yang terakhir adalah aktivitas evaluasi kinerja terhadap keseluruhan proses produksi yang dilakukan oleh koordinator produksi. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah standar operasional prosedur dari proses kendali kualitas. Di sini tujuan prosesnya adalah untuk memastikan bahwa setiap produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum disebarluaskan ke pasar, yang meliputi langkah-langkah penerimaan materi, kemudian pengujian awal, kemudian proses produksi, pengujian final, inspeksi visual, pengujian fungsional, pengujian keseluruhan, persetujuan atau penolakan, dan juga dokumentasi. Di mana flowchart tersebut meliputi 3 aktor, yaitu inspektur kualitas, tim kendali kualitas, dan juga tim pengembangan.
Aktivitas-aktivitas yang terdapat dalam standar operasional prosedur ini meliputi yang pertama, penerimaan materi dan pengecekan kualitas dari setiap bahan atau materi yang diterima oleh inspektur kualitas. Kemudian pengujian awal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi cacat sejak dini. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian proses produksi untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Kemudian pengujian final yang dilakukan setelah proses produksi selesai. Setelah itu, inspeksi visual yang dilakukan untuk memastikan aspek estetika dan presentasi produk memenuhi standar. Kemudian, pengujian fungsional untuk memastikan kinerja yang diharapkan. Kemudian, pengujian keseluruhan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil pengujian dari setiap tahap untuk evaluasi keseluruhan. Kemudian setelah itu, ada persetujuan atau penolakan. Jika pengujian keseluruhan tersebut ditolak atau tidak disetujui, maka akan dilakukan revisi atau perbaikan terlebih dahulu, kemudian akan kembali diuji kembali. Namun jika pengujian keseluruhan itu sudah disetujui, maka akan berlanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu masuk ke tahap distribusi. Dan yang terakhir adalah aktivitas dokumentasi. Next. Kemudian selanjutnya ada service level agreement dan operational level agreement. Ada SLA ini meliputi layanan produksi cetak, kemudian kualitas produksi, layanan pemeliharaan sistem penerbitan, pelayanan masalah logistik, dan layanan kerahasiaan naskah. Di mana pada service level agreement ini meliputi layanan, deskripsi dari pelayanan, kemudian waktu penyelesaian. Selain dari service level agreement, juga ada operational level agreement dari perusahaan penerbitan kami. Di antaranya ada 6, yaitu layanan koordinasi editor proyek, kemudian layanan desain grafis, kemudian layanan penyuntingan naskah, kemudian layanan pengolahan pengiriman, kemudian layanan pengolahan inventaris, dan layanan produksi konten elektronik. Di mana pada OLA ini meliputi layanan, deskripsi layanan, dan juga kriteria kinerja. Next. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang RACI Departemen Produksi. RACI adalah suatu kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk menentukan peran dan tanggung jawab dalam sebuah proyek atau proses bisnis. Singkatan RACI merujuk pada 4 jenis peran utama dalam sebuah tim atau organisasi, yaitu responsible atau bertanggung jawab, accountable atau bertanggung gugat, konsul atau dikonsultasikan, dan inform yang diberitahu. Yang pertama, direktur produksi. Responsibelnya yaitu menetapkan kebijakan dan tujuan umum departemen produksi. Lalu accountable bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan hasil produksi. Lalu yang ketiga, konsul berkolaborasi dengan manajer produksi dan koordinator produksi untuk merumuskan kebijakan dan tujuan. Lalu inform diberitahu tentang perkembangan besar dan keputusan strategis. Yang kedua, ada manajer produksi. Untuk responsibelnya mengelola operasional harian departemen produksi. Lalu accountable bertanggung jawab atas pencapaian target produksi dan kualitas. Yang ketiga, konsul berkolaborasi dengan direktur produksi dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu inform ada memberitahu tim produksi tentang kebijakan dan tujuan. Next. Lalu yang ketiga ada cabang 1, kualitas dan kontrol. Untuk spesialis kualitas produk ada responsibel menetapkan standar kualitas produk. Lalu konsul yaitu berkolaborasi dengan auditor proses produksi dan inspektur kualitas. Lalu ada koordinator kualitas. Responsibelnya mengkoordinasikan aktivitas kualitas di seluruh cabang. Lalu konsulnya berkolaborasi dengan spesialis kualitas produk, auditor proses produksi, dan inspektur kualitas. Lalu ada auditor proses produksi. Responsibelnya melakukan audit proses produksi. Lalu konsulnya berkolaborasi dengan koordinator kualitas. Lalu ada inspektur kualitas, responsibelnya melakukan inspeksi langsung terhadap produk. Konsulnya berkolaborasi dengan koordinator kualitas. Next. Lalu ada cabang 2, koordinator produksi. Yang pertama, pengawas percetakan, responsibelnya mengawasi proses percetakan. Lalu konsulnya berkolaborasi dengan manajemen inventaris dan cabang kualitas. Yang kedua ada manajemen inventaris, responsibelnya mengelola inventaris, bahan baku dan produk jadi.
Lalu konsulnya berkolaborasi dengan pengawas percetakan dan cabang kualitas. Next. Nah, di sini ada BPMN-nya. BPMN ini dimulai dengan langkah konsep. Pada langkah ini, ide untuk buku dikembangkan. Ide ini dapat berasal dari penulis, penerbit, atau pihak lain. Setelah ide ini dikembangkan, lalu langkah selanjutnya adalah penulisan. Pada langkah ini, penulis menulis naskah buku. Setelah naskah selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah penyuntingan. Pada langkah ini, naskah diperiksa dan diperbaiki oleh editor. Editor akan memastikan bahwa naskah bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan, dan konten. Setelah naskah selesai diedit, langkah selanjutnya adalah desain. Pada langkah ini, desain buku dikembangkan. Desain buku mencakup sampul, tata letak, dan ilustrasi setelah desain buku selesai. Langkah selanjutnya adalah pemrosesan. Pada langkah ini, buku dicetak dan diikat. Setelah buku selesai diproses, langkah selanjutnya adalah distribusi. Pada langkah ini, buku dikirim ke toko buku dan distributor. BPMN ini menunjukkan bahwa proses produksi buku melibatkan banyak langkah-langkah yang berbeda. Setiap langkah penting untuk memastikan bahwa buku yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dapat dinikmati oleh pembaca. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.